di sebuah toko emas. Duh ya ampun, ini perhiasan emasnya bagus-bagus banget. Ada gelang, cincin, dan juga anting. Rasanya aku pengen beli semua deh. Loh, Danu, Zahra, kalian ngapain toh kesini? Ini Bu, aku mau beliin kalung emas buat istriku. Iya bu, katanya Mas Danu mau beliin aku kalung emas sebagai hadiah ulang tahun aku. Duh ya ampun Danu, kamu nih keterlaluan banget ya jadi anak. Bisa-bisanya loh, kamu malah mau beliin kalung emas buat istri kamu. Seharusnya ya, kamu itu beliin buat ibu, bukan buat istri kamu. Tapi kan Bu, ini aku beliin sebagai hadiah ulang tahun istriku. Lagian tahun kemarin aku tuh juga udah beliin perhiasan emas untuk ibu. Perhiasan tahun lalu mah udah ibu jual karena ibu lagi butuh uang. Mana itu kan udah tahun lalu. Kok ibu jual sih? Itu kan hadiah dari aku Bu. Ya gimana, pas itu loh ibu lagi butuh uang. Kamu sih jadi anak ndak bisa diandelin, lebih mentingin istri daripada ibu. Astagfirullahaladzim, ibu kok ngomongnya gitu sih? Ibu sama istri aku tuh sama-sama penting loh Bu. Wah enak aja ibu disamain pentingnya sama istri kamu. Ndak ada. Ibu itu harusnya lebih penting. Ibu loh yang udah mengandung, melahirkan, dan juga merawat kamu. Pokoknya ibu ndak mau tahu ya, kamu ndak boleh beliin kalung emas untuk istri kamu itu. Bu, aku udah janji sama istri aku, jadi harus aku tepatin. Mas, udah mas, nggak apa-apa. Kali ini mas nggak usah beliin aku kalung emas dulu. Mending mas beliin ibu aja. Dengar tuh, istri kamu aja lo bilang kayak begitu. Udah cepetan, mending kamu itu beliin ibu aja. Ngapain beliin kalung emas buat istri kamu? Dek, kamu tuh beneran gak apa-apa kalau mas itu gak jadi beliin kamu kalung emas? Iya mas, aku beneran nggak apa-apa kok. Udah, kamu beliin ibu aja. Heh Danu, kamu tuh jangan malah ngobrol terus sama istri kamu. Cepetan, beliin ibu kalung emas. Istri kamu aja loh udah bilang kayak begitu tadi. Pada akhirnya Danu pun membelikan kalung emas untuk ibunya. Bu Yuni pun merasa kegirangan, kemudian segera pulang untuk pamer ke para tetangga. Bu Rida, sini. Ada apa Bu Yuni? Kok Bu Yuni kelihatannya lagi senang banget gitu? Iya dong, lihat nih, saya habis dibeliin kalung emas sama anak saya. Bagus banget kan? Wah, bagus banget Bu. Tapi bukannya tahun lalu ibu habis dibeliin perhiasan emas lengkap ya sama anak ibu itu? Masa sekarang udah dibeliin lagi sih Bu? Iya tentu saja, seorang ibu itu ya harus terus-terusan dibeliin perhiasan emas sama anaknya. Tapi aslinya ya kali ini tuh sebenarnya saya tuh ndak niat dibeliin sama anak saya. Cuma tadi saya ketemu anak saya itu mau ngebeliin istrinya kalung emas. Terus gimana Bu? Iya saya ndak terima lah, langsung saya larang. Loh kenapa nggak terima Bu? Bukannya bagus ya kalau seorang suami itu membelikan perhiasan emas untuk istrinya? Heh, kata siapa bagus Bu? Itu loh gak bagus sama sekali. Seorang istri itu ya ndak wajib dibeliin perhiasan emas sama suaminya. Yang wajib itu adalah seorang ibu yang dibeliin. Jadi ya pada saat itu juga saya marah-marah dan ndak ngebolehin anak saya untuk ngebeliin kalung emas buat istrinya itu. Astagfirullahaladzim Bu. Kasihan loh itu menantu ibu. Idih, ngapain kasihan? Asal ibu tahu ya, selama ini menantu saya itu sudah memanfaatkan anak saya. Saya ndak akan biarin ya menantu saya itu dibeliin kalung emas sama anak saya. Dan pada akhirnya saya Bu yang dibeliin kalung emas sama anak saya. Duh Jian seneng banget deh. Apalagi itu Bu, menantu ibu juga berhak tahu dibeliin kalung emas sama suaminya sendiri. Masa harus ibu terus sih yang dibeliin? Iya iyalah, saya itu kan ibu dari anak saya yang sudah mengandung, melahirkan, dan juga merawat. Dan kenapa Bu Rida jadi belain menantu saya sih? Duh, gedeg deh saya dengernya. Udahlah, mending saya pamer sama ibu-ibu yang lainnya daripada ngomong sama Ibu Rida yang malah belain menantu saya yang gak tahu diri itu. Sementara itu, Dek, maafin mas ya.
Mas itu nggak jadi beliin kamu kalung emas yang udah Mas janjiin untuk hadiah ulang tahun kamu itu. Iya mas, nggak apa-apa kok. Kapan-kapan kan bisa. Tapi dek, Mas itu merasa bersalah banget. Coba aja tadi ibu itu nggak ada di toko emas yang mau kita beli. Pasti Mas itu beliin kamu kalung emas. His, nggak boleh ngomong gitu mas. Itu kan ibu emas. Iya dek, Mas tahu. Cuman ibu Mas tuh ya makin hari makin kelewatan. Mas mau ngelarang Mas itu mau ngelawan takut durhaka. Tapi kalau dibiarkan makin semena-mena. Udah, mas turutin aja tuh kemauan ibu emas. Yang penting ibu emas bisa bahagia. Oh iya mas, mas tahu nggak? Besok ada pengajian yang bakal dihadirin sama ustadz terkenal Wah iya kah dek? Emang itu pengajian di mana? di masjid dekat rumah ibu emas. Aku minta izin ya mas, boleh nggak ngehadirin pengajian itu? Tenang aja, pasti Mas izinin kok. Asal nanti kamu tuh baliknya jangan terlambat, apalagi sampai ngerumpi sama ibu-ibu. Ya enggak lah mas, ya ampun. Mas kan tahu sendiri kalau aku tuh anti ngerumpi. Kan kalau ngerumpi itu pasti ngomongin keburukan orang. Aku nggak suka mas hal kayak begituan. Ya dek ya, Mas cuma ngingetin. Kata kamu itu pengajian di masjid dekat rumah ibu Mas. Berarti nanti kamu itu bakal ketemu sama ibu Mas dong. Iyalah mas, aku malah niatnya pengen ngajakin berangkat bareng sama ibu mas. Supaya bisa lebih akrab gitu. Bagus dek, Mas setuju banget sama apa yang kamu lakuin. Semoga nanti perlahan-lahan sikap ibu Mas itu bisa berubah ya. Bisa akrab sama kamu. Iya mas, semoga aja ya. Udah jam segini mas, kita makan dulu yuk. Aku udah lapar ini. Iya, Mas juga udah lapar nih. Tapi ngomong-ngomong, emangnya kamu udah masak? Ya udah dong mas, gak mungkin kan aku ngajakin mas makan kalau aku belum masak. Ya siapa tahu. Keesokan harinya Zahra menghampiri rumah mertuanya untuk mengajak jalan bareng ke pengajian. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Duh Zahra, kamu ngapain tau datang-datang ke rumah ibu? Mana penampilan kamu sok rapi dan sok syar'i gitu lagi. Ini bu, aku mau ngajakin ibu berangkat ke pengajian bareng. Loh, kamu tahu toh kalau ada pengajian di masjid dekat rumah ibu? Iya bu, aku tahu. Makanya aku mau ngajakin ibu untuk berangkat bareng. Ndak sudi ya, ibu berangkat bareng sama menantu ndak tahu diri kayak kamu. Astagfirullah, ibu kok bilang gitu sih? Aku kan niatnya cuma mau ngajakin berangkat bareng bu. Iya ibu ndak mau, jangan maksa-maksa dong. Kamu nih menantu ndak tahu diri, suka maksa-maksa lagi. Deh, sial banget deh hidupku punya menantu kayak kamu. Ya ampun bu, maaf ya, aku gak berniat maksa ibu. Gak berniat maksa tapi kok ngomongnya begitu sih? Udahlah, kamu tuh ndak usah sosokan baik di depan ibu. Aslinya kamu tuh benci kan sama ibu dan pengen nguasain anak ibu supaya ndak nurut lagi. Gak mungkin lah bu, aku kayak begitu. Halah, pembelaan. Mikir-mikir, ibu mau berangkat ke pengajian dan ibu ndak mau ya bareng sama kamu. Jadi kamu tungguin ibu berangkat dulu, baru deh habis itu kamu jalan. Kapan ya ibu bisa nerima aku jadi menantunya? Padahal selama ini aku udah mencoba bersikap menjadi menantu yang baik. Tapi tetap aja salah di mata ibu mertuaku. Aku begini salah, aku begitu salah. Aku jadi bingung banget deh harus gimana lagi supaya bisa akrab. Tapi ya udahlah, besok-besok aku bakal cari cara lain. Sekarang mending aku langsung berangkat ke pengajian sebelum pengajiannya dimulai. Di pengajian saat sesi bertanya, Wah, itu ibu berdiri mau nanya kah? Aku jadi penasaran deh. Kira-kira ibu bakal nanya apa ya sama Ustadz itu? Assalamualaikum Ustadz. Jadi nama saya Bu Yuni. Di sini saya mau menanyakan Ustadz, gimana sih menyikapi seorang menantu yang kurang ajar sama mertua? Soalnya ya Ustadz, saya itu punya menantu kurang ajar banget. Suka bentak saya dan suka marah-marah. Menantu saya juga Ustadz, malesan dan juga jorok. Apalagi yang paling ngebuat saya tuh sakit hati, menantu saya suka banget ngehasut anak saya supaya membenci saya. Astagfirullah bu, ibu kok ngasih pertanyaan kayak begitu sih? Semua yang ibu omongin tuh bohong bu. Nah ini dia Ustadz menantu saya. Lihat tuh, lancang banget kan? Orang lagi nanya tapi dipotong-potong. Maaf bu, maaf Ustadz, aku tuh bukannya mau motong pertanyaan ibu. Cuma masalahnya yang ibu omongin semua itu bohong. Aku gak seperti itu.
Udahlah Zahra, kamu tuh ngaku aja. Jangan sok suci deh di pengajian ini. Sok suci gimana sih Bu? Kenyataannya aku tuh emang gak seperti yang ibu bilang tadi. Duh ya ampun, kamu nih pinter banget ya ngedramanya. Ibu jadi kaget banget loh. Padahal ya setiap kamu ngomong sama ibu tuh suka marah-marah dan suka bentak-bentak. Tapi giliran di sini kamu sok lemah lembut. Bu, aku gak gitu, please. Aku mohon, jangan jelek-jelekin aku di pengajian ini. Bu Yuni, Zahra, sudah, jangan malah ngebuat keributan. Gak enak loh sama ustadznya. Mending Bu Yuni dan juga Zahra duduk. Untuk pertanyaannya dibatalin saja. Wah, enak aja dibatalin. Udah maulah, pokoknya saya mau lanjut nanya ke ustadz. Saya itu udah ndak tahan tau ndak punya menantu kayak si Zahra ini. Bu, mohon maaf banget ya. Kalau pertanyaan ibu dilanjutin takutnya terjadi masalah. Lebih baik nggak usah ya. Silakan ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau tanya. Setelah selesai pengajian, Zahra, mertua kamu udah pulang duluan kah? Iya Bu, mertua aku udah pulang duluan. Oh alah, pantesan aja. Tapi ngomong-ngomong, yang tadi mertua kamu bilang ketika nanya sama si Ustadz, itu beneran gak sih? Enggak Bu, itu gak bener. Saya gak pernah berbuat seperti itu sama mertua saya. Duh, saya tuh bukannya gak percaya ya. Tapi menantu zaman sekarang tuh emang suka gitu gak sih? Kalau saya sih enggak Bu. Karena secara logika juga mana mungkin kan Bu saya berani melakukan hal itu sama mertua saya yang galak. Iya juga sih, tapi kan gak ada yang tahu kalau kamu itu beneran melakukan hal itu. Siapa tahu gitu sikap asli kamu itu lebih beringas daripada Bu Yuni, makanya bisa melakukan hal itu. Ya udahlah Bu, terserah Bu Rida aja mau berasumsi seperti apa. Saya cuma bisa menjelaskan bahwasannya saya tuh gak seperti itu. Kalau Bu Rida mau percaya atau enggak, itu kan hak Bu Rida. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. saat di rumah, Assalamualaikum Mas, aku pulang. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim dek, mata kamu kenapa? Kok bengkak kayak habis nangis gitu? Maaf ya Mas, aku gak bisa nahan nangis. Soalnya tadi di pengajian Ibu Mas tuh sengaja banget ngejelek-jelekin aku. Ngejelekin gimana dek? Coba kamu jelasin pelan-pelan. Jangan sambil nangis gitu. Pas Esi bertanya sama Ustadz, Ibu tuh berdiri Mas untuk nanya. Tapi ibu nanya sekaligus ngejelek-jelekin dan ngehina aku. Katanya aku tuh menantu yang kurang ajar, suka marah-marah dan bentak-bentak ibu. Aku juga dibilang menantu yang jorok, pemalas, dan suka menghasut Mas supaya gak nurut sama ibu. Astagfirullahaladzim dek. Itu beneran dek, ibu mas jelek-jelekin kamu sampai segitunya? Iya Mas, bener. Aku sampai malu banget Mas. Soalnya setelah ibu bertanya dan jelek-jelekin aku, semua orang jadi sinis banget sama aku. Ya ampun, ibu mas itu udah bener keterlaluan ya. Kamu tenang aja ya, nanti mas itu bakal ngomong sama ibu. Jangan Mas, aku takut nanti kalau Mas ngomong sama ibu, aku bakal dibilang ngaduan dan udah ngejelek-jelekin ibu di depan Mas. Udah, kamu gak usah khawatir. Mas itu bakal mencoba bilang baik-baik sama ibu supaya ibu itu gak gitu lagi. Kamu tunggu di rumah aja ya, mas itu bakal langsung nemuin ibu. Danu pun kemudian menemui ibunya. Assalamualaikum Bu. Bu. Waalaikumsalam. Loh Nak, tumben banget kamu datang ke sini. Jangan-jangan kamu mau beliin perhiasan emas ya buat ibu? Enggak Bu, aku tuh kesini mau ngomong sama ibu. Kenapa sih ibu tuh ngejelek-jelekin dan ngehina istri aku ketika pengajian tadi? Duh ya ampun, istri kamu tuh ngaduan banget ya jadi orang. Padahal ya, ibu itu sama sekali ndak menghina ataupun ngejelek-jelekin istri kamu di pengajian tadi. Istri kamu tuh ya cuma ngada-ngada doang. Kamu kok mau sih asal percaya sama istri kamu itu? Bu, istri aku itu nggak mungkin mengada-ngada. Orang dia aja pulang dari rumah dengan mata bengkak habis nangis. Dia tuh pura-pura. Ibu loh cuma tanya sama Ustadz tentang bagaimana menghadapi seorang menantu. Masa kayak gitu dibilang menghina dan juga menjelek-jelekan istri kamu sih? Ya karena ibu itu menggunakan kata-kata yang mungkin itu berlebihan. Aku mohon ya, ibu jangan kayak gitu lagi. Nanti aku itu bakal beliin perhiasan emas lagi deh untuk ibu. Wah, yang bener kamu. Oke deh, ibu ndak bakal gitu lagi. Asal kamu beliin perhiasan emas sekarang juga ya. Ya nggak sekarang juga lah Bu, aku kan belum gajian. Nunggu bulan depan ya. Ya ndak mau lah. Kamu kan punya tabungan, pakai aja tuh tabungannya.
Ngapain nunggu-nunggu kamu gajian? Kelamaan. Bu Yuni pun kembali mendapatkan perhiasan emas dari Danu. Namun dia malah mengulangi kelakuannya itu, yaitu menghina dan juga menjelek-jelekan menantunya di pengajian. Duh ya ampun Zahra, kamu datang juga toh ke pengajian ini. Tapi kok kamu ndak masuk ke dalam masjid sih? Iya nih Bu, tapi aku pengen ngedengerin pengajiannya dari luar masjid aja. Apalagi kelihatannya di dalam masjidnya udah penuh. Penuh dari mananya sih? Itu lo masih bisa. Masuk aja yuk. Jangan dengerin pengajian di luar masjid, nggak baik loh. Duh, sebenarnya aku trauma kalau ibu bakal menghina dan juga menjelek-jelekan aku lagi di pengajian ini. Makanya aku nggak berani kalau mau masuk masjid. Hei Zara, kamu tuh jangan malah bengong dong. Ayo masuk. Jadi menantu kok bandel banget sih dibilangin. Tapi Bu, udah toh, nggak usah tapi-tapian. Yuk masuk. Tunggu aja Zahra. Aku bakal hina dan jelek-jelekin kamu lagi di pengajian ini supaya kamu trauma jadi menantuku. Hehehe. Saat pengajian, Maaf Ustadz, izinkan saya nanya dong sekali saja. baiklah silakan bertanya, tapi jangan lama-lama ya. Terima kasih banyak loh Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama saya Bu Yuni. Iya, kalian semua pasti pada sudah kenal kan? Izin ya Ustadz, saya mau bertanya, gimana sih cara kita merubah menantu yang kurang ajar? Soalnya Ustadz, saya tuh punya menantu yang benar-benar kelewatan. Masa saya sering dibentak-bentak dan juga dimarahin sama menantu saya? Padahal ya Ustadz, dia tuh jadi menantu juga gak becus. Udah gitu ya Ustadz, dia tuh sering banget nyuruh-nyuruh anak saya supaya durhaka sama saya. Saya itu ya Ustadz sampai sedih banget. Bu Yuni maaf, pertanyaan Bu Yuni itu terlalu panjang dan saya ada urusan yang mendadak ini. Jadi saya itu bakal menjawab pertanyaan Bu Yuni kapan-kapan ya. Kalau saya mengisi pengajian di sini lagi. Saya minta maaf juga sama semua orang yang sudah menghadiri pengajian ini. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, kenapa sih setiap aku nanya ada aja kendalanya? Padahal kan pertanyaan aku tuh penting. Tapi ndak apa-apa deh, yang penting aku tadi udah bisa menghina dan juga ngejelek-jelekin menantuku itu. Pasti dia lagi malu banget nih. Astagfirullahaladzim, bener kan kalau ibu tuh lagi-lagi menghina dan juga menjelek-jelekan aku di pengajian. Aku jadi nyesel banget deh datang ke sini. Rasanya malu bercampur sedih. Tadi aku mau motong pertanyaan ibu, nggak enak. Takutnya nanti kejadian kayak kemarin itu. Astagfirullah. Udahlah, mending aku langsung pulang aja. Saat di jalan, Duh ya ampun, kok dari tadi abis aku ngasih pertanyaan sama si Ustadz, si Zahra itu ndak ada kelihatan sama sekali ya. Jangan-jangan dia malu dan juga nangis, habis itu langsung pulang. Duh, padahal aku pengen banget ngelihat mukanya itu. Tapi jujur ya, rasanya tuh aku seneng banget bisa ngehina dan juga ngejelek-jelekin dia di pengajian ini. Soalnya abis itu orang-orang jadi ndak suka sama dia. Lihat aja, aku bakal terus-terusan melakukan hal itu sampai si Zahra itu ndak tahan dan milih cerai dari Danu. Dengan begitu kan si Danu bakal sering ngasih aku uang dan beliin aku perhiasan emas lagi. Duh, aku jadi ndak sabar deh si Zahra itu cerai sama si Danu. Apa aku kompor-komporin lagi ya biar mereka cepet cerainya? Kalau gitu langsung aja deh aku gas ke rumah mereka. Yuni lalu pergi ke rumah Zahra dan juga Danu. Namun, Loh, apa-apaan ini? Kalian berdua mau pergi kemana? Kok semua barang-barang kalian dikemasin kayak begitu? kita mau pindah Bu keluar kota. Waduh, kalian ini mau pindah keluar kota kok ndak ada bilang sih sama ibu? Ini semua pasti gara-gara hasutan kamu ya Zara. Kamu sengaja kan nyuruh si Danu untuk pindah keluar kota biar kamu itu bisa nguasain Danu sepenuhnya. Astagfirullah Bu, enggak. Aku sama sekali enggak nyuruh Mas Danu untuk pindah keluar kota. Bener apa yang dibilang sama Zahra. Zahra sama sekali nggak nyuruh aku untuk pindah keluar kota kok. Aku sendiri yang mutusin hal itu. Aku itu nggak kuat Bu, setiap Zahra pulang pengajian pasti matanya bengkak akibat nangis. Itu semua itu kan ulah ibu yang selalu menghina dan juga menjelek-jelekan Zahra di pengajian. Padahal aku itu udah beliin perhiasan emas loh untuk ibu, supaya ibu itu nggak ngelakuin itu lagi. Tapi ternyata ibu itu tetap melakukan hal itu. Jujur aku kecewa Bu. Dengar dulu penjelasan ibu. Ibu tuh ndak kayak gitu. Itu loh istri kamu aja yang baperan. Zahra itu bukan tipe orang yang baperan Bu. Ibu yang sudah kelewatan. Udah yuk dek, langsung aja kita pergi. Bu, aku sama Zahra pindah dulu ya. Kamu tuh jangan asal pergi gitu dong.
Berani banget ya kamu memutuskan hal itu tanpa izin ibu. Pokoknya ibu ndak ngasih izin kamu pindah keluar kota. Kalau kamu tetap kekeh mau pindah, sama aja kamu tuh mau durhaka sama ibu. Aku benar-benar minta maaf Bu, aku tuh nggak ada niatan sama sekali untuk durhaka sama ibu. Tapi ibu harus mengerti posisi aku sebagai seorang kepala keluarga yang harus menjaga istri aku. Sekali lagi aku minta maaf ya Bu, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Heh Danu, tunggu. Sialan banget sih, kenapa semuanya jadi gini? Dasar menantu kurang ajar, berani-beraninya loh dia menghasut Danu untuk durhaka sama aku. Sampai si Danu itu gak mau dengerin omonganku sama sekali loh. Dia tetap kekeh mau pindah. Duh, kalau dia pindah keluar kota, pasti dia gak bakal ngirimin aku uang ataupun ngebeliin perhiasan emas lagi. Duh Jan, dasar ya, anak sama menantu kurang ajar. Waduh, harus gimana ini aku? Aku ndak tahu nih harus ngapain. Duh Jan, aku ndak rela anakku pindah keluar kota. Karena tidak terima ditinggal pindah oleh anak dan juga menantunya, Bu Yuni pun mengalami gangguan jiwa.